Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa sulahu wa ruhahu adarikni faqad zolamtu abada wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sahsun halika amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya yang berbahagia dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, dan pemirsa yang budiman, dan juga para subscriber dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah Noh Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambahkan tali silaturahmi, menambahkan ukhuwah Islamiyah, menambahkan tali persaudaraan kepada bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan membahas yaitu isu-isu yang beredar pada saat ini, yaitu tentang lampor ataupun keranda terbang. Di sisi lain, isu ini adalah suatu berita yang belum tentu kebenarannya. Di sisi lain, yaitu lampor ataupun keranda terbang ini sudah ada sejak zaman dahulu. Saya melihat dari video beliau Kang Ujang Bustami. Di situ beliau Kang Ujang Bustami ini diundang oleh dukun santet, yaitu untuk bertarung. Setelah sampai di tempat lokasi di mana kuntet ini melakukan satu ritual, ternyata si kuntet ini pun juga melakukan yaitu satu ritual dengan cara menerbangkan yaitu keranda. Walhasil terjadilah pertarungan antara Kang Ujang Bustami dan dukun penerbang keranda ini. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya keberadaan para dukun ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ini adalah ulah daripada seorang dukun yang bekerja sama dengan para siluman ataupun bangsa jin yang fasik. Keranda terbang ataupun lampor ini tak ubahnya seperti seseorang itu melakukan satu pemujaan yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya yaitu orang melakukan ritual babi ngepet. Pada tengah malam melakukan ritual, berubah menjadi seekor babi, keluar kampung untuk mengambil yaitu uang.
Ada cara lain, yaitu dengan mengasuh tuyul, yaitu mengasuh tuyul untuk diperbudak dan disuruh untuk mengambil uang. Seperti itu. Nggak beda jauh dengan lampor. Cuman di dalam pekerjaannya si kuntet ini berbeda dengan seseorang yang melakukan ritual babi ngepet ataupun memelihara tuyul. Tetapi tujuan daripada si kuntet ini sama, yaitu untuk memperkaya diri. Memperkaya diri tidak harus mengambil harta milik orang lain dengan melalui media babi ngepet dan lain sebagainya. Tetapi seorang dukun ini memperkaya diri dengan menerbangkan yaitu sebuah keranda di mana itu sudah terjalin hubungan antara si kuntet dan jin kafir atau jin fasik. Perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya keberadaan lampor ataupun keranda terbang ini itu sudah lama ada. Seperti halnya kita mempercayai adanya babi ngepet, memelihara tuyul, seperti itu. Tetapi ini sistem kerjanya yaitu lain. Dukun yang sudah bekerja sama dengan jin ataupun siluman dengan memakai ritual menerbangkan keranda, itu di dalamnya itu ada yaitu sebuah tumbal yang berbentuk pocong. Pocong yang ada di dalam keranda inilah yang terbang mengelilingi perkampungan ya, pada tengah malam. Dia mengelilingi perkampungan, dia terbang menyebarkan yaitu suatu wabah ataupun wabah penyakit. Disitulah kerjanya para kuntet ini di dalam aksinya menyebarkan sebuah penyakit ataupun wabah untuk mencari tumbal. Nanti setelah selesai si lampor ataupun si pocong ini keliling-keliling kampung, maka nanti ada salah satu warga yang sakit. Ya, seperti orang sawanan atau sawan pocong. Nah, nanti larinya orang yang sakit tersebut, dia akan berobat pada seseorang dukun itu tadi. Nah, disitulah si dukun mendapatkan yaitu satu keuntungan dari pasien yang telah dijadikan korban ataupun tumbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberadaan lampor ataupun keranda terbang ini sudah ada pada zaman nenek moyang kita. Karena ilmu itu turun-menurun yang dilakukan oleh para kuntet, sehingga pada saat ini pun masih adanya yaitu lampor ataupun keranda terbang. Ada dua cara, yaitu penangkal daripada orang yang sudah diteror oleh lampor ataupun keranda terbang. Yang pertama adalah carilah ranting kecil dan jadikan yaitu api unggun. Bapak Ibu kumpulkan ranting kecil-kecil, jadikan api unggun, terus dibakar dan disirami garam secara mengelilingi. Dan itu dilakukan pada malam hari, habis isya ataupun habis maghrib,
seperti itu, dan dilakukan di depan rumah. Ini cara yang pertama untuk menangkal, yaitu adanya pagebluk ataupun wabah penyakit yang disebarkan oleh para kuntet dengan media, yaitu lampor ataupun keranda terbang. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu sudah terkena wabah ataupun sawan daripada pocong, maka cara penanganannya adalah, biasa kalau orang terkena wabah pocong itu dia akan badannya kaku. Dia kaku, angkatlah pundak ataupun kaki 2 orang. Setelah diangkat, ya seperti ini contoh, saya ambil contoh. Ini kepala, maka diangkat 1 orang, dan ini kaki, diangkat 1 orang lagi. Maka suruhlah 1 orang lagi untuk menaiki di atas si korban daripada lampor tersebut. Setelah naik di atas, maka tusuklah pusarnya, ya, tusuklah putarnya sekuat-kuatnya sampai seseorang yang terkena, yaitu lampor ataupun sawan mayit ataupun sawan pocong, ini betul-betul dia lemas. Karena diangkat seperti ini, ya, maka naiklah dan tusuklah pusarnya sekuat-kuatnya sampai dia terjatuh. Karena orang yang sudah kena sawan mayit nanti akan kaku. Inilah pemahaman yang saya dapatkan apabila Bapak Ibu terkena sawan mayit. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mempraktekkan apabila Bapak Ibu ataupun di kampung Bapak Ibu sekalian pada saat ini, yaitu terjadi wabah yang disebarkan oleh keranda terbang ataupun lampor. Mudah-mudahan apabila Bapak Ibu kurang paham bisa diputar ulang video saya. Dan di sini saya hanya memberikan satu pengalaman, satu wawasan, memberikan satu ilmu. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu praktekkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombol tulisan merah ditekan hingga berubah menjadi abu-abu. Di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.